Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimanakah menghilangkan trauma bagi anak yang mengalami masalah keluarga ya, masalah keluarga, trauma. Iya jemaah, trauma itu ada. Dan obatnya yang pertama beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan itu dengan izin Allah. Nih seorang anak tahu yang terjadi di rumahnya itu Allah izinkan. Yang terjadi di rumahnya itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan dia yakin bahwa tatkala Allah memberikan masalah itu, dia mampu menghadapinya. Iman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau selalu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang yang beriman dengan takdir Allah, Allah akan kasih hidayah. Allah akan kasih petunjuk di hatinya. Dia menerima. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kalau dia melihat bagaimana ayahnya menzalimin ibunya, ibunya mungkin tidak menghargai bapaknya, dia melihat hal-hal yang tidak menyenangkan di rumah, dia hendaklah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal bahwa musibah ini untuk mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya. Dan dengan musibah itu seorang bisa semakin matang menghadapi kehidupan ini. Dan ketahuilah bahwa engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Lanjutkan kehidupanmu. Masa lalu jadikan pelajaran. Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan dari kegalauan. Bingung dengan masa lalu, sedih ya, cemas dengan masa yang akan datang. Karena orang kalau kena penyakit dua ini, dia tidak akan produktif dalam kehidupannya. Gimana dia takut nanti? Jangan takut, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan banyak laki-laki baik. Dan banyak wanita-wanita baik. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang kedua. Ustadz, mohon nasihat untuk ana. Ana kurang dekat dengan ayah saya. Bahkan mengobrol pun sangat jarang. Padahal hati ini sangat ingin dekat. Dan ngobrol dengan bapak. Tapi rasanya canggung dan bingung. Mau ngobrol apa? Barakallahu fiik wa fiik wa barak. Iya, jadi anak ini harus tahu dengan kesukaan bapaknya. Dan boleh jadi ngobrolnya anak ini ngobrol tentang kesukaan bapaknya. Contohnya bapaknya bisnis apa? Umpamanya, ya dia tanya, ayah gimana umpamanya kita bicara di Palembang ini. Anak tadi cium baunya fulus ya maaf pagi-pagi. Baunya duit. Apa duit di Palembang ini? Karet. Kata mereka kalau bau ini Ustaz, ini baunya fulus Ustaz. Kalau ayahmu memang suka sama karet, ini tanya ayah gimana ayah, karet ayah ini itu. Engkau tanyakan sesuatu yang disenangin sama ayah. Atau yang kedua, engkau minta nasihat sama ayah. Apa aja nasihat buat ayah? Ayah, Masya Allah ya. Anak punya anak, ngobrol sama anak. Yang kecil. Baba itu dulu suka main layangan. Suka main layangan Baba. Cerita sama anak. Akhirnya panjang ceritanya. Jadi ketika antum bicara tentang yang antum sukai mungkin sama orang tua, tanya, minta nasihat. Ayah, mamanya ayahnya bela diri lah. Ayah dulu waktu muda suka bela diri apa ayah? Ini, oh, ayah pernah ikut. Sudah ngobrol nanti ngalir. Yang penting itu bagaimana membuka obrolan. Jadi jadikan ayah itu sebagai konsultan buat antum. Atau sebagai penghibur buat antum. Antum hadir ke sana. Dan orang tua itu senang jamaah. Seharusnya orang tua itu ya. Senang kalau anaknya itu ngobrol sama bapaknya. Cerita tentang masa lalu.
Ana kadang-kala dengar cerita dari ayah ana, yang mungkin cerita itu sudah diulangi berkali-kali. Tapi ketika ana mendengar cerita itu seakan-akan ana mendengar pertama kali. Antum harus lakukan itu. Mungkin ayah cerita lagi. Antum pancing lagi. Padahal antum sudah tahu ceritanya ini kemana nanti ya. Terus ini gimana? Senang dia cerita insya Allah. Tapi ada orang tua yang memang kosakatanya sedikit. Nah, ya antum harus sabar. Ada orang tua kalau ditanya dia menjawab seperlunya. Ayah, dulu ayah pernah ikut bela diri apa? Pernah. Apa? Karate. Sudah selesai. Ya sabar. Tapi tetap berusaha untuk dekat sama ayah. Antum bawa sesuatu kesenangan ayah, makanan, minuman, atau apalah. Antum pijit kakinya ayah. Berusaha untuk dekat sama ayah. Dan dari mana? Dari melihat apa yang disenangi oleh ayah antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Berat ini pertanyaannya ya Pak. Izin bertanya, bagaimana cara menasehati istri agar tidak bicara kasar terhadap suami? Emangnya banyak bicara kasar sama suami Palembang ini? Bapak-bapak banyak? Banyak ternyata cuma. Oh, Palembang kayak gitu memang. Loh, kalau biasa kayak gitu ya biasalah. Gini, antum itu jangan ngelihat istrinya tetangga yang orang Solo. Ya Allah, lembut banget dia. Dia orang Solo. Artinya kan memang ada tabiat dan kebiasaan yang khusus di daerah-daerah tertentu ya. Jadi boleh jadi ngomongnya dia kasar itu sebenarnya nggak kasar. Untuk masyarakat situ. Kadang-kala anak ngomong sama orang tua, mungkin kalau anak kasar banget, padahal kata orang enggak memang kayak gitu Ustaz. Dan itu pun penuh dengan penghormatan. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, tidak seperti biasanya. Apa yang harus dilakukan suami? Maka perlu duduk sama istri. Duduk sama istri bercerita tentang rumah tangga Nabi SAW. Mungkin membaca buku tentang bagaimana seharusnya suami sama istri. Minta kepada istri, apa sih yang engkau inginkan dari aku ya. Jadi berusaha untuk memperbaiki diri. Disitulah engkau bisa memberikan nasihat kepada istri. Duduk sama istri, sampaikan kepada istrimu, aku cinta kepadamu ya. Sampaikan gombalan-gombalan buat istri. Setelah itu kasih nasihat. Tapi kalau ternyata nggak berubah, apa yang harus dilakukan? Sabar. Jangan berpikir apa anak harus ganti istri Ustaz ya. Boleh jadi antum dapat istri yang lebih parah dari itu. Boleh jadi. Maka jalani kehidupan ini sambil dirubah pelan-pelan istrinya umpamanya. Karena memang ada emak-emak ini yang kalau manggil suaminya, manggil anaknya. Nama anaknya umpamanya Ahmad. Padahal tetangganya namanya Ahmad juga. Ketika dipanggil Ahmad, yang tetangga dengar, siapa panggil? Ternyata tetangganya jemaah. Maka tolong volumenya dikecilkan. Kalau enggak, antum rumahnya pakai peredam suara. Supaya tetangga enggak kedengaran. Ustadz mohon nasihatnya sikap seorang anak terhadap orang tua yang zalim. Orang tua yang zalim. Kalau orang tua kafir, musyrik, dan menyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat kepada orang tua nih, yang zalim nih ya, yang udah musyrik nyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Terus apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Engkau dampingin keduanya yang zalim tadi itu dengan cara yang baik. Jadi kalau engkau punya orang tua yang zalim, berikan pendampingan buat kedua. Jangan kemudian engkau durhaka. Jangan balas kedurhakaan orang tuamu dengan engkau berbuat durhaka. Ketika engkau berbakti sama orang tua, kenapa? Allah nyuruh engkau berbuat baik sama orang tua.
Dan engkau ketahui bahwa rasa sakit ibumu ketika melahirkanmu itu nggak akan terbalas dengan semua kebaikan. Maka ingat dengan kebaikan orang tua. Apa doa kita buat orang tua? Allah mengatakan, wa qur rabbil hamhuma kama rabbayani shaghira. Antum ingat kalimat shaghira, padahal antum sudah tua. Tapi doanya tetap kama rabbayani shaghira. Karena antum setelah besar, setelah dewasa, antum mungkin nggak butuh sama orang tua. Mungkin orang tua yang butuh sama antum sekarang. Tapi kata Allah, kama rabbayani shaghira. Ingat ketika engkau kecil. Ketika engkau belum bisa duduk. Ketika engkau hanya menangis. Siapa yang ngurusin engkau pada waktu itu? Ketika engkau baru lahir, siapa yang gendong engkau? Ingat dengan shaghira itu. Karena memang masa itu adalah masa yang tidak terekam dalam benak kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jika ada seorang lelaki ingin menikahi wanita, tetapi tidak direstui oleh orang tua wanita, dikarenakan lelaki itu miskin. Jika mereka menikah, apakah keluarganya nanti jadi berantakan? Yang pertama, perempuan nggak bisa menikahkan dirinya sendiri ya. Wanita itu harus ada walinya. Iya, memang tadi Ana sampaikan anak nggak harus menurutin pilihan orang tuanya. Tapi kalau orang tua melarang dia menikah dengan seseorang dengan alasan yang syar'i, maka taati. Kalau bicara orang tua melihat karena dia miskin, orang tua tidak melarang putrinya menikah dengan yang soleh, tapi harapannya soleh, berilmu, paling enggak dia enggak miskin lah, bisa menghidupin anaknya. Maka enggak ada masalah. Kemudian kalau kabur ya, nikah lari tanpa wali, maka nikahnya enggak sah. Nikahnya enggak sah. Hendaklah seorang putri itu merayu orang tuanya. Berkomunikasi yang baik. Kalau engkau katakan ayah, ibu ya, aku kayaknya insya Allah bahagia hidup sama dia. Kalau bicara harta ayah, harta itu akan menuju kepada kehabisan. Akan pergi harta itu. Tapi kalau bicara iman dan takwa semoga terus bertambah. Gitu. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Ibu saya seorang janda. Alhamdulillah dalam waktu dekat beliau akan melakukan pernikahan. Namun suaminya belum bermanhaj salaf. Saya sebagai anak khawatir terhadap akidah ibu saya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara saya berbakti dengan menyikapi keadaan ini. Alhamdulillah ibu dan istri saya hadir juga dalam kajian ini. Barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah jamaah. Ya, sikap antum sudah benar ya. Yang pertama antum tidak menghalangi ibu untuk menikah. Anak-anak juga tolong ya, jangan menghalangi ayah antum yang duda untuk menikah. Jangan menghalangi ibu antum yang janda untuk menikah. Kalau bisa antum support dan antum carikan. Kalau ternyata tadi ibu sudah ada pilihan. Dan laki-lakinya alhamdulillah secara agama ya mungkin kewajiban-kewajiban sudah dia kerjakan ya. Dia sholat yang 5 waktu ya. Alhamdulillah, cuma mungkin dia belum belajar. Tinggal ngomong sama ibu, kalau ibu mau menikah sama dia, ibu punya PR loh. PR-nya apa? Bagaimana mengajak suami untuk lebih baik lagi. Jangan sampai ibu yang ketarik ke sana. Ketika seorang ibu sudah dapat nasihat dari antum dan antum sudah menyampaikan hal itu, dan semoga ibunya siap. Maka nanti kalau memang menikah, jangan sampai lupa untuk datang ke kajian ilmu. Tadi kita sudah sampaikan penyebab berantaknya rumah tangga itu ketika agama dikesampingkan. Barakallahu fikum. Tolong beri kami nasihat.
dan doanya untuk kami yang belum memiliki keturunan. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahibbati fillah, ana sampai saat ini belum mendapatkan, ya mungkin Ustaz nanti bisa tambahkan ya. Aisyah itu minta sama Nabi agar didoakan punya anak. Aisyah minta sama Nabi agar didoakan punya anak. Istri Nabi ini ya, Aisyah, Hafsah, Zainab, Ummu Habibah, Ummu Salma punya anak ya. Ummu Salma punya anak dari suaminya yang pertama. Nggak pernah. Ujiannya, anak itu fitnah. Tapi anak itu juga kesenangan. Allah katakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Tapi Allah katakan i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah. Terus bagaimana seorang yang belum punya anak? Yang pertama, engkau jangan berhenti berdoa. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan kemudian mutung ya. Istilah Jawanya itu mutung, berhenti berdoa. Anak sudah doa Ustaz 5 tahun. Anak sudah doa 10 tahun. Nabi Ibrahim berdoa alaihi salatu wassalam. Dan baru dikasih anak umur 86 tahun. Sampai istrinya nggak nyangka akan punya anak. Dia mengatakan ajuzun aqim. Ya apa aku ini sudah tua renta dan mandul lagi. Nggak ada yang mustahil buat Allah Azza wa Jalla. Maka engkau terus berdoa. Doamu tidak akan sia-sia. Ada kemarin ana mendengarkan sebuah podcast ya. Seorang ditanya, engkau gimana? Ketika lama nggak punya anak terus punya anak. Iya. Jadi ana 5 tahun dia nggak punya anak, dia cerita. Ana datang ke dokter, periksa ya, ke rumah sakit sana, rumah sakit sini. Kata dokter, engkau nggak bisa punya anak secara langsung. Harus bayi tabung, kata dia. Akhirnya dia udah ngomong sama istrinya, udahlah kita doa terus. Apa doa yang sering dibaca? Doa yang sering dibaca itu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doanya Nabi Zakaria, dia baca terus. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian, ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang mewarisi, ya Allah. Terus doa, bertahun-tahun dia doa. Suatu hari istrinya ini sakit. Diperiksa. Tahu-tahu perawatnya keluar mengatakan, hani'an laka, kata dia, barakallahu laka. Istrimu hamil, kata dia. Ya Allah, kata dia. Yang kata dokter nggak bisa hamil kecuali dengan bayi tabung. Allah itu tinggal mengatakan, kun. Jadi jemaah. Cuma kadang-kala kita doanya itu ada satu titik. Kita itu merasa kayaknya nggak dikasih sama Allah. Engkau sudah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, minta sama aku kabulkan. Kata. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Akan dikabulkan doa hamba selama dia nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, gimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Aku udah doa, aku udah minta, kayaknya nggak dikabulkan. Itu terburu-buru. Antum terus berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Dan doa antum nggak sia-sia. Jawaban dari doa antum 1 dari 3. Artinya nggak ada ruginya. Bismillah Ustaz, apa yang harus ana lakukan ketika rindu akan kasih sayang ayah? Selain mendoakan beliau, karena beliau telah lama tiada. Karena terkadang sedih hati ini melihat teman atau orang lain bisa ngobrol dan bercanda dengan ayahnya. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Ya jemaah kita ini kadang-kala keberadaan ayah kita itu belum kita manfaatkan untuk berbakti.
Antum yang ayahnya masih hidup, yang ibunya masih hidup, yang mungkin antum sudah menikah, antum sudah beda rumah, sering-sering antum datang ke orang tua antum. Suatu saat mereka akan pergi atau antum akan pergi. Apa yang harus antum lakukan? Ya, ketika antum bersedih, ingat sama orang tua, datang ke kuburan. Ucapkan salam kepada ayahmu. Ingat kematian. Ingat dengan akhirat. Dan semoga ayahmu sudah mendapatkan tempat yang indah di sana. Sebagian anak jarang ziarah kuburan ayahnya. Setelah ngaji sunnah, ditanya, kapan terakhir ziarah kuburan bapak? Bid'ah. Bid'ah. Bid'ah dari mana? Ala fazurul kubur. Suruh ziarah kuburan. Nabi SAW minta izin sama Allah untuk menziarahi kuburan ibunya. Minta izin sama Allah. Dikasih izin. Minta izin. Lalu Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Fa innaha tudzakirul akhirah. Mengingatkan kepada akhirat. Jadi nggak apa-apa. Kita dianjurkan ziarah kubur. Doakan ayahmu. Ada beberapa riwayat ya yang disahihkan oleh sebagian ulama, disahihkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, bahwa ketika seorang berziarah ke kuburan orang yang dulu mengenal dia dalam kehidupan dunia, dia tahu ketika antum berkunjung ke sana. Ucapkan salam kepada ayah antum, kepada ibu antum. Barakallahu fikum. Bagaimana cara mendidik anak yang suka marah, melawan orang tua? Adakah hadis anak yang meninggal belum balik diasuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, kalau nggak salah hadisnya ada. Adapun mendidik anak yang suka melawan orang tua ini, ya orang tua itu tahu dengan penyebab anaknya marah. Apa penyebab anak marah itu? Dihilangkan. Bagaimana orang tua dekat sama anaknya. Bagaimana orang tua menyatu dengan anaknya. Bagaimana kemudian anak itu tahu dengan hak-hak orang tua. Kalau dulu kita diceritai akibat kedurhakaan. Tapi ada anak yang masih kecil. Dia kecil itu suka marah. Coba dicari tahu apa penyebabnya. Kadang-kala anak itu jadi pemarah karena kecemburuan dia sama adiknya. Anak dikirimin sebuah video seorang kakak ya, yang disuruh gendong adiknya yang paling kecil. Dia gendong adiknya itu, dia mau taruh di sampah. Karena dia melihat perhatian orang tua sudah fokus sama adiknya. Dia merasa kehadiran adiknya ini ganggu dia. Jadi dia marah. Maka engkau cari sambil terus dimintakan kepada Allah ya. Buat anaknya. Jadi ada doa Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk kepada akhlak yang mulia. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al akhlak, dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. Enggak ada yang bisa memalingkan dari akhlak buruk kecuali engkau. Ini iman kita bahwasanya enggak ada yang bisa merubah anak kita kecuali Allah. Kita usaha tapi tetap yang merubah Allah Azza wa Jalla. Kita doakan tuh anak. Dan nih bapak-bapak ya, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, antum perhatikan doanya Nabi Ibrahim sebelum punya anak dan setelah punya anak. Sebelum punya anak doanya, Rabbi habli minas salihin. Nah, Rabbi habli minas salihin. Ketika sudah punya anak, doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalam doanya selalu disisipkan anaknya. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Jadi dalam semua doa-doa antum sisipkan anak-anak antum. Jangan doa hanya untuk diri sendiri.
Antum doa minta, tapi anak antum, keturunan antum terus doakan mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah berikan petunjuk kepada anak kita. Baik, Anda lihat dari tadi ini pertanyaan dari bapak-bapak ini. Mana yang dari mak-mak? Nggak ada. Ini, kalau sering ribut istri selalu minta ingin diceraikan, beri penjelasan Ustaz. Ya perempuan kayak gitu, emangnya istri antum doang? Jadi antum harus sadar, tanya sama kawan-kawan semuanya. Makanya perempuan itu udah dikasih hak cerai. Kalau perempuan itu bisa menceraikan lakinya, kita semua nggak punya istri. Nah, suamiku, pergilah ke rumah orang tuamu. Allahu Akbar, siap. Dia sakit hati sedikit, minta cerai. Sakit hati sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun sama dia, lalu dia melihat engkau berbuat buruk sekali. Bayangkan ya, dari 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354 Hijriyah jamaah. Antum ini gimana? Kata udah ngaji, udah belajar, tetap kalendernya nggak berubah. Ketika Nabi mengatakan dahar itu tahunnya Hijriyah pada waktu itu. Kau berbuat baik sepanjang tahun sama dia. Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan dia, engkau berbuat apa? Apa kata dia? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Allah, suami udah capek, udah hitam kena matahari ya semuanya. Ini katakan seperti itu. Makanya antum sabar, kalau istri minta cerai jangan diceraikan. Katakan engkau minta cerai, aku nggak bisa hidup tanpamu. Ya katakan, jangan engkau kemudian kayaknya ganti aja apa ya yang ini. Mumpung minta cerai ini kita cari ganti. Jangan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci sama mereka, sabar. Laki-laki itu seperti itu. Perempuan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang. Agamanya kurang. Bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk menjelaskan kepada laki-laki, engkau kenali istrimu. Jangan minta kesempurnaan dari istrimu. Jangan minta pelayanan yang nggak ada kekurangannya. Jangan. Maka Nabi memberikan penjelasan itu agar laki-laki faham. Sekali lagi bukan untuk merendahkan wanita, tapi untuk memberikan penjelasan kepada laki-laki agar mereka tahu diri dalam bergaul sama istrinya. Jadi kalau dia minta cerai ini itu, pegang tangan. Gimana kau minta cerai? Aku tidur aja selalu mimpi engkau. Di gelas aku minum wajahmu yang ada. Nah, artinya ya apalah. Perempuan itu kayak gitu. Perempuan itu kayak gitu. Naik ke atas ya. Habis itu tuh. Dan perempuan itu kepingin perhatian. Jadi ada perempuan yang kadang kalau minta cerai. Kemudian kata suaminya, ya udah aku ceraikan engkau. Nangis dia. Kok engkau ceraikan aku? Padahal dia cuma ingin tahu suaminya cinta apa tidak sama dia. Antum harus belajar. Ngeprank, bukan ngeprank. Dia kepingin perhatian dari antum. Dia tahu oh suaminya masih cinta sama dia. Maka antum jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Bismillah Ustaz. Seorang suami belum taat pada Allah. Dan sudah mempunyai anak 4. Dan yang ana tanyakan suami ingin nambah lagi. Tapi istrinya nggak mau. Karena dengan alasan suami belum berilmu agama. Mau di mana, mau dibawa kemana anak-anak itu. Dan istri mohon pada Allah cukup 4 anak. Karena suami seperti itu. Jamaah, pahala suami sama istri itu nanti beda pada hari kiamat. Jadi seorang istri yang tadi mendidik anaknya mungkin tidak dapat
perhatian dari suaminya, ya udah engkau borong semua pahala buat engkau. Kita tahu bagaimana Hajar merawat Ismail. Siapa yang merawat Ismail? Hajar. Nabi Ibrahim meletakkan Hajar di tempat itu sendirian. Nggak ada peran ayah. Sekali-kali Nabi Ibrahim datang. Tapi bagaimana sang ibu mendidik anaknya. Dan ketika bicara anak, kelelahan seorang ibu ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, itu semua dihitung. Hitungan hari kiamat itu bukan per jam. Di sini orang bekerja per jam, per hari. Hitungan pada hari kiamat itu mithqala dzarrah. Sebesar semut yang kecil itu jamaah, itu akan engkau dapatkan. Jadi kalau suami kepingin punya anak lagi, engkau katakan bismillah. Kalaupun engkau tidak membantuku mendidik anak, semoga Allah memberikan kekuatan kepada aku mendidik anak. Dan semua pahala engkau borong, gak apa-apa, bismillah. Anak ingat ya, anak sering sampaikan, ada seorang ustadz di Bondoso, rahimahullahu ta'ala. Dia sudah meninggal dunia. Dia punya anak 28 dari satu istri. Bayangin, suaminya ustadz. Ustadz ini pengeluarannya jelas, penghasilannya nggak jelas. Tapi alhamdulillah 20 anak itu lahir bawa rizki masing-masing. Masya Allah. Dan anak ketemu sama anak yang nomor 28. Ketemu. Dia ngomong, Ustadz, anak yang nomor 28. Ustadz, kata dia. Masya Allah. Maka bismillah, itu akan jadi pahala buat engkau dan berusaha. Minta tolong sama Allah. Ketika engkau tidak mampu, ada sebuah amalan yang harus dibaca seharusnya sebelum tidur. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik dari pembantu. Kalaupun suami nggak ada, Allah akan berikan kekuatan kepada ibu. Dan jangan melihat anak itu beban. Ketika kau melihat anak lagi tambah satu lagi, ya Allah, mudah-mudahan aku menambah umatnya nabimu satu lagi. Ketika keluar lagi, niatkan aku ingin memperbanyak umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika engkau mati, anak akan mendoakanmu insya Allah. Baik. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Kayaknya bukan pertanyaan lah. Ana suruh bagi hadiah. Satu aja. Ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Nah, bukan paling jauh bawa pohon lah. Yang datang paling jauh dari mana dia? Nah, dari mana? Dari mana tuh? Lampung. Jauh Lampungnya mah? Kasih. Taib, yang lebih jauh dari Lampung. Dari mana tuh? Dari mana? Bangka. Datang ke sini. Berapa orang antum? 5, kasih 5, kirimkan ke mereka. Alhamdulillah hadiahnya diborong sama mereka sudah jamaah. Taib jamaah, itu yang dapat Anda sampaikan. Ya, Anda mohon maaf karena Anda harus ke bandara pesawat jam 12 insya Allah Ustaz kita ya. Semoga kebersamaan kita. Nah. Allah, ini ada pertanyaan terakhir sudah jamaah. Pertanyaannya, saya punya 1 istri 3 anak. Sekarang lagi menganggur. Qadarullah, ana diterima di satu perusahaan sebagai manajer di luar kota. Dan konsekuensinya ana dan keluarga harus pindah keluar kota. Qadarullah, ibu kandung ana tidak mengizinkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Kalau antum tidak bisa keluar kota demi berbakti kepada ibu antum, ya antum nggak usah keluar kota. Cuma antum duduk sama ibu, kasih penjelasan sama ibu, kalau bisa antum keluar kota tapi sering balik. Sampaikan kepada ibu. Untuk sementara antum ajak yang berangkat keluar kota umpamanya. Istri dan anak-anak biar dampingin ibu. Kalau bisa seperti itu.
Atau kalau tidak, bismillah. Antum terus berdoa memohon kepada Allah, tinggalkan kerjaan itu karena orang tua. Ya kalau bicara karena orang tua, karena berbakti sama orang tua ya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasihkan ganti yang lebih baik. Sambil terus beristighfar. Jadi rizki itu jamaah bukan hanya dengan bekerja. Mencari rizki itu ada dua. Rizki yang mencari kita, ada rizki yang kita cari. Pintu rizki itu ada dengan istighfar. Antum perbanyak istighfar. Istri antum suruh banyak istighfar. Ibu antum suruh banyak istighfar. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, antum perbanyak doa mohon sama Allah. Yang ketiga, bertawakal. Nih, jangan berpikir kalau ana tidak dapat pekerjaan ini, kayaknya ana nggak akan dapat pekerjaan lagi. Di mana Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah yang memberikan rezeki kepadamu ketika engkau di perut ibundamu? Yakin kalau ini nggak dapat, ya sudah, Allah akan adakan yang lain. Dan selalu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah berikan yang terbaik buat antum. Taib aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nah, untuk kajian, oke, ini banyak jamaah yang nggak kebagian tempat jamaah ya, di luar ya. Suara juga nggak nyampe, mereka kepanasan ya. Duduk nongkrong, ya Allah, taib. Ya, yang pertama buat teman-teman yang mungkin tidak bisa mendapatkan kajian ini ya, karena tempatnya nggak luas, padahal katanya tempatnya sudah luas katanya. Seperti itu, jangan kecewa. Yang pertama, langkah antum dari rumah antum untuk menuntut ilmu ditulis sama Allah Azza wa Jalla. Semoga antum tetap dapat naungan dengan turunnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Semoga antum tetap mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan semoga antum tetap disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Disebut sama Allah. Fulan datang kajian, fulan mau datang, mungkin dia nggak bisa masuk ke dalam ya. Maka tetap jaga hati antum, kedatangan antum tetap mendapatkan pahala, dan semoga mengangkat derajat antum, dan kekecewaan antum mudah-mudahan jadi pelajaran buat panitia ke depannya untuk bisa memberikan yang terbaik, dan doakan mudah-mudahan bisa punya masjid yang luas sekali sehingga cukup buat antum semua. Barakallahu fiik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.